30 menit ceramah kepada teman-temannya mengenai hal yang bersifat keagamaan, bagaimana menumbuhkan akhlak mulia pada murid baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan siapakah figur atau tokoh terkait yang dapat menginspirasi murid. Oh iya, saya kebetulan mengajar di tingkat SMP sekolah menengah pertama. Jadi di sini disesuaikan dengan tingkat sekolah juga. Tindakan atau penyelidikannya membuat jadwal kebiasaan sholat duha, lalu memberi kemudian membiasakan budaya sopan santun dalam berbahasa, membiasakan budaya di sini budaya senyum, salam, sapa baik kepada sesama murid ataupun kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya itu, apakah akhlak mulia sudah tertanam dalam diri murid setelah diterapkan kebiasaan keagamaan dan penanaman murid bekerja di sekolah? Yang kedua, apa hal-hal yang bisa guru lakukan untuk setelah terwujud murid yang beriman dan berakhlak mulia? Bagaimana agar daya dukung tetap konsisten dalam mewujudkan murid yang beriman dan berakhlak mulia? Daftar tindakan atau penyelidikannya itu yang pertama berkolaborasi dengan guru mengaji sesuai dengan program Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Ada guru mengaji di tiap kelas, ada satu guru mengaji. Jadi di sekolah saya ada 28 guru mengaji, satu kelas lagi belum ada. Kemudian berkolaborasi dengan guru PAI untuk menemukan murid yang mampu menjadi imam sholat, memberikan ceramah, terus berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan guru PAI untuk menemukan murid yang mampu memberikan ceramah, karena ini berkaitan juga selain ceramahnya tentang keagamaan, murid tersebut juga harus mampu dalam public speakingnya di depan kelas. Jadi berkolaborasi dengan guru bahasa. Kemudian berkolaborasi dengan semua rekan guru dan orang tua untuk mengamati perilaku murid. Kemudian membenahi sarana dan prasarana serta sumber daya dukung yang berperan aktif dalam mewujudkan murid yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk berkolaborasi dengan semua rekan guru dan orang tua, kemarin saya baru ke kepala sekolah merencanakan adanya itu seperti lembar QA itu yang quality assurance. Jadi di sana itu ada checklist poin ketika murid itu ada di rumah, misalkan murid melakukan sholat 5 waktu, checklist gitu ya. Itu untuk lembar penilaian di rumahnya. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang dapat saya lakukan? Bagaimana aksi nyata yang harus dilaksanakan? Kapan dan di mana usaha perubahan harus dilakukan? Daftar tindakan atau penyelidikannya itu memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Tentu saja sebagai guru kita adalah teladan bagi murid-murid kita, dan juga murid itu melihat kita apakah kita menuntun dengan baik atau tidak. Terus yang kedua, melakukan pembiasaan dalam keseharian. Jadi di dalam keseharian juga perlu dilakukan pembiasaan bagi para murid, memberikan apresiasi positif atas perubahan yang telah dilakukan atau semacam reward kepada muridnya. Terus membuat jadwal pembiasaan keagamaan, membuat lembar pencapaian IPA. Nah, ini yang tadi saya kemukakan, instrumen pembiasaan anak untuk setiap bulan. Terus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, mengembangkan nilai-nilai karakter dan pembelajaran. Ini yang terakhir, atau eksekusi atau report. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dan apa peranan yang harus dilakukan? Bagaimana mengukur indikator kemajuan dan target pencapaian? Bagaimana cara menjaga kekompakan dan kekonsistenan dalam rangka menjalankan rencana? Karena yang paling susah itu ketika merencanakan
merencanakan dan sudah terlaksana, itu kekonsistenan itu kadangkala susah sekali untuk terjaganya. Nah, ini ada beberapa daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu berkolaborasi tadi dengan guru mengaji, guru PAI, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Sunda, dan rekan sejawat juga pimpinan sekolah dalam menyusun pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan akhlak mulia. Jadi selain di pelajaran PAI juga, di pelajaran yang lain juga disusun pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan akhlak mulia, seperti halnya berdoa sebelum belajar atau yang lainnya. Terus yang nomor 2, berkolaborasi dengan orang tua dan mengamati perilaku murid, mengisi Google Form tentang penilaian sikap dan mengisi lembar PA yang tadi saya kemukakan. Melakukan penilaian sikap dengan menggunakan lembar PA serta kuesioner penilaian sikap. Terus menjaga konsistensi dan berkesinambungan. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada yang memberikan saran atau pertanyaan, saya persilakan.